kita, makanya kita harus dibaptis. Pembaptisan itu adalah penguburan manusia dosa kita. Baca dulu dalam Roma. Ini sedikit kita akan Roma 6 ayat yang ke-3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dalam kematiannya. Oke. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan, maka kita turut mengambil bagian di dalam kebangkitannya. Setelah kita bertobat dan kita dibaptis, itu artinya kita mengambil bagian di dalam kematiannya. Manusia dosa kita dikuburkan di dalam pertobatan kita. Nah, kalau kita bertobat dan dibaptis, maka itulah yang disebut dengan penguburan manusia dosa kita. Pada waktu kita bangkit dari baptisan, kita mengenakan manusia baru. Masih di ayat yang di situ, di ayat 4 kalau nggak salah di situ. Kita ayat 5, mengenakan tubuh kemuliaan. Menjadi manusia yang baru. Artinya manusia yang telah menanggalkan dosa. Kenapa? Karena penyucian oleh darah Yesus. Makanya waktu dia bangkit dari kematian itu, artinya dia berkemenangan. Dia tidak bisa ditelan oleh maut. Sesungguhnya itulah yang penting bagi kita. Bahwa Yesus dia mati itu adalah supaya semua tubuh dosa kita dikuburkan. Nah, oleh sebab itu dia harus masuk dalam penguburan. Dia harus menerima. Tetapi kembali lagi, ia tidak lupa bangkit. Karena dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Hanya manusia aja nggak tahu di muka bumi ini mempersoalkan tentang siapa Yesus. Dia adalah reinkarnasi dari Allah itu sendiri. Dia datang menjadi manusia. Tetapi kembali lagi, siapa yang tahu tentang hal itu? Semua orang yang menolak dia adalah orang yang tidak percaya, itu adalah orang yang tidak diselamatkan. Iya. Secara garis keras aja deh. Bahwa kalau kita menolak dia, tetapi kembali lagi bahwa orang yang percaya kepada hukum Taurat akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, haleluya. Mau dibakar dulu. Artinya harus mengalami dulu masa penderitaan. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak akan mengalami masa aniaya. Masa aniaya selama 1000 tahun. Belum kiamat. Nanti akan ada waktunya di mana itu akan bangkit semua orang yang percaya, dan semua orang yang tidak percaya akan dibangkitkan lebih dulu. Itu dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 dan seterusnya. Kemudian dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang keberapa di sana. Manusia kita yang percaya kepada Tuhan oleh karena kematian Yesus, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang yang masih yang tidak percaya, yang sudah mati kemudian dibangkitkan dulu. Nah, di dalam hal inilah sebenarnya kita harus tahu, ternyata kehidupan ini setelah kematian ini ada satu kehidupan yang kekal. Ya, tapi sebelum masuk kepada kehidupan yang kekal itu akan ada penghakiman terlebih dahulu. Itu makanya ya Yesus pada waktu itu dia akan datang di awan-awan. 1 Tesalonika, baca dulu 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 4. Ayatnya yang dari ayat yang ke-13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Iya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Amen. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Tetapi sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Haleluya. Ada pemerintahan 1000 tahun nanti Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Sebelum kiamat itu akan ada. Nah, orang yang hidup di dalam Tuhan dan orang yang tidak hidup dalam Tuhan, ya, yang menolak Yesus itu akan dibangkitkan lebih dahulu. Kemudian kita yang hidup bertobat, sungguh percaya kepada
Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita, kita akan mengenakan, buka dulu kembali, buka di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-50, baca selanjutnya di sana. Bahwa kita akan mengenakan tubuh kemuliaan dan kita akan masuk di dalam pemerintahan 1000 tahun. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan, makanya akan dibangkitkan. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Dia akan dibangkitkan untuk dianiaya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kalau kita orang-orang yang percaya. Bacakan ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Oke, teruskan, lanjutkan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Mantap. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dan mati. Oke. Saya kira hai maut di mana sengatmu, disinilah sebenarnya akan terjadi. Bagi kita orang yang percaya, kita akan bangkit untuk mengenakan tubuh kemuliaan. Kita akan diangkat bersama dengan Tuhan. Di dalam pemerintahan 1000 tahun kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam hal ini ya kita tahu bahwa ternyata orang yang berpegang kepada hukum kasih atau percaya kepada Yesus, maka di dalam kehidupannya akan ada tuntunan, ada penolong. Itu tadi dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Ada penolong. Itulah fungsi Roh Kudus sebagai penolong. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 adalah lebih berguna jika aku pergi, jika aku tidak pergi, maka penolong tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, maka aku akan mengutus dia kepadamu untuk mengisapkan dunia. Iya. Perlu dibaca lagi deh. Apa? Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Yohanes 16. Iya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lanjutkan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ternyata dia tidak hanya dia lahir, tapi dia melakukan banyak mujizat sebagai keteladanan yang kita harus lihat. Bahwa membuktikan tidak ada satupun manusia yang dapat melakukan apa yang ia lakukan. Dan oleh sebab itu sesuatu hal yang ia lakukan ini adalah merupakan bukti daripada keilahiannya. Dan setelah dia melakukan semuanya itu, dia berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12, apabila engkau percaya kepadaku dan engkau melihat sebagaimana apa yang engkau akan melakukan lebih besar, engkau akan dapat melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan Yesus melakukan membangkitkan orang mati, apalagi yang besar daripada membangkitkan orang mati? Kita ini manusia berdosa. Ya, Yesus itu wajar kalau dia membangkitkan, bahkan dia bangkit dari kematian, ya. Karena ia berkata, aku berkuasa memberikan hidupku dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Bapak Ibu, itu dalam Yohanes 10 ayat yang ke-17. Ini dalam hal ini kita lihat bahwa pembuktian Yesus itu real, nyata. Dia adalah Allah. Karena tidak ada satupun manusia yang pernah mati dan bangkit, ya. Dan dia juga yang berkata, aku berkuasa untuk memberikan dan aku berkuasa. Di dalam tugas itulah dia katakan, aku memberikan nyawaku untuk dunia ini, untuk saudara dan saya. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih, betapa berartinya hidup kita ini di tangan Tuhan, di hadapan Tuhan. Karena ia juga yang berkata dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, engkau berharga di mataku. Bapak Ibu, dalam hal inilah kita lihat, ini baru 2 ayat yang kita bahas.
Ya, tetapi ini adalah kunci dari semua yang kita harus baca di pembacaan kita di Roma 10 ini. Kita lihat di ayat yang ke-6. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, maka kebenaran ada dalam kita, Roh Kudus ada dalam kita untuk memberitakan kepada kita hal-hal yang rahasia. Bahkan dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, apabila engkau datang berseru kepadaku, ya maka aku akan memberitahukan kepada hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tak terselami, hal-hal yang tersembunyi. Tetapi bagi kita tidak ada yang tersembunyi, karena dia juga berkata, Yesus pernah berkata, aku tidak menyebut lagi engkau hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut engkau sahabat, karena aku memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Bapakku. Bapak Ibu, kenapa dia katakan apa yang dikatakan oleh Bapakku? Karena dia datang sebagai manusia, dia lahir lewat rahim Maria. Maka dia harus disebut anak waktu itu. Tetapi pada hakikatnya dia bukan hanya sekedar anak, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Makanya dia disebut wa kalimatuhu, ya. Dia kalimatullah. Dia adalah firman Allah yang tidak bisa dipisahkan antara Allah dengan firman-Nya. Dalam hal inilah kita tahu Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah, Sang Halik, ya, pencipta langit dan bumi. Puji Tuhan. Tapi dia yang rela datang menjadi manusia, merendahkan dirinya bahkan lebih rendah dari derajat manusia. Dalam Filipi 2 ayat yang keberapa di sana, dia rela, dia tidak mengambil rupa Allahnya, tetapi dia mengambil rupa manusianya, rupa hamba. Dia bahkan merendahkan diri di bawah derajat manusia. Dia menyatakan bahwa dia melupakan keilahiannya. Di dalam Yohanes 13 ayat keberapa juga di sana dikatakan dia merendahkan dirinya, dia buka bajunya, dia buka kain lenan ikat pinggangnya, dan dia buka jubahnya, dia ambil baskom, dia basuh kaki murid-muridnya. Inilah kerendahan hati dari Tuhan Yesus, dan itulah keteladanan. Sebagai hamba-hamba Tuhan kita harus rendah hati. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam hal inilah kita harus tahu bahwa dia datang sebagai manusia itu